Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Wahib Asyahri dalam mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Nah, mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang budaya organisasi dan nilai-nilai publik dalam birokrasi. Pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian dari budaya, organisasi, nilai-nilai publik, dan perannya dalam birokrasi. Organisasi tidak hanya terdiri dari individu-individu yang bekerja di dalamnya serta berpikir secara rasional dalam mengejar kebutuhan-kebutuhannya. Akan tetapi juga sebuah bagian dari masyarakat dengan berbagai karakteristiknya. Setiap organisasi memiliki masing-masing budaya yang merefleksikan dan bahkan menggerakkan organisasi. Budaya organisasi merupakan sebuah alat perekat sosial yang mampu menyatukan anggota dan membuat mereka merasa menjadi bagian dari organisasi. Menurut Kreitner dan Kinnicky tahun 1995 mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah perekat sosial yang mengikat anggota dari organisasi. Pada dasarnya, budaya organisasi dalam perusahaan merupakan alat untuk mempersatukan setiap individu yang melakukan aktivitas secara bersama-sama. Nah, dengan adanya budaya organisasi yang kuat, maka akan terbentuk pola organisasi dalam menjalankan visi dan misi yang telah ditentukan organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi merupakan faktor penting karena diharapkan dapat mengawal perjalanan organisasi guna mencapai tujuan. Menurut Kreitner dan Kinnicky, budaya organisasi memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, ia memberikan identitas kepada anggota organisasi. Nah, dengan memiliki budaya tersendiri, sebuah organisasi memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi lainnya, sehingga dapat merefleksikan nilai-nilai anggotanya. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif, yaitu anggota organisasi yang sudah memiliki identitas tersendiri diharapkan memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas sistem sosial. Mempromosikan stabilitas sistem sosial dalam organisasi tersebut serta membentuk perilaku para staf dengan merasakan kehadiran dari pimpinannya. Dan yang keempat, membentuk perilaku dengan membantu anggota organisasi memahami lingkungan mereka. Nah, fungsi lain dari budaya organisasi adalah mempengaruhi kegiatan rekrutmen dan seleksi organisasi untuk memilih orang-orang yang memiliki budaya dan nilai-nilai yang sama dengan organisasi tersebut. Sehingga organisasi dapat membantu perilaku karyawan dengan menanamkan nilai-nilai etika dalam budaya organisasinya. Nah, menurut Robbins Dutge tahun 2013, ada 7 karakteristik yang merupakan hakikat dari budaya organisasi. Pertama, ia mengenai inovasi dan keberanian mengambil resiko. Artinya, sejauh mana perusahaan memberikan dorongan kepada para karyawannya untuk melakukan terobosan baru dalam pekerjaannya dan mendorong karyawan agar lebih berani dalam mengambil resiko untuk tujuan akhir yang optimal. Kedua, perhatian pada hal-hal yang rinci. Maksudnya, sejauh mana karyawan diharapkan bisa menunjukkan ketelitian, menganalisa dan menaruh perhatian pada hal-hal yang rinci. Dan yang ketiga, mengenai berorientasi pada hasil. Artinya, sejauh mana manajemen fokus pada hasil akhir dari suatu pekerjaan atau proyek, daripada fokus pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, berorientasi pada manusia. Maksudnya, sejauh mana keputusan manajemen dalam mempertimbangkan pengaruh hasil akhir pada orang-orang di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kelima, berorientasi pada tim. Artinya, sejauh mana aktivitas kerja diatur sebagai kerja sama tim, bukan hal yang bersifat individual. Yang keenam, agresivitas, yaitu sejauh mana karyawan di dalam suatu proyek mampu bersifat agresif dan berjiwa kompetitif daripada bersifat terlalu santai. Dan yang karakteristik yang ketujuh,
yaitu stabilitas. Artinya sejauh mana kegiatan organisasi menekankan pada usaha pemeliharaan status quo atau keadaan tetap ya, dalam perbandingannya dengan pertumbuhan yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, menurut Sein 2004, budaya organisasi terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah artifaks. Nah, pada tingkatan ini, budaya organisasi menjadi sangat transparan dan dapat menunjukkan tentang nilai-nilai yang ada di organisasi. Artifaks dapat berupa produk, jasa, bahkan perilaku manusia, serta publikasi mengenai organisasi yang dapat memperlihatkan nilai-nilai dan bagaimana organisasi tersebut ingin dinilai oleh orang lain. Tingkatan kedua adalah exposed belief and values. Nah, Sein mengatakan bahwa sebagian organisasi mempunyai budaya yang dapat melacak nilai-nilai yang didukung kembali ke penemu budaya. Nilai-nilai yang didukung ini dapat menciptakan artefak. Nilai-nilai organisasi secara eksplisit diartikulasikan melalui strategi dan tujuan organisasi dalam rangka mengarahkan anggota tentang bagaimana mereka menyelesaikan masalah pada situasi tertentu dan bagaimana berperilaku. Adapun tingkatan ketiga adalah underlying assumption, adalah suatu keyakinan yang dianggap sudah oleh anggota organisasi. Tingkat ini menunjukkan bahwa ada suatu anggapan yang dimiliki oleh sebuah organisasi pada tempat dan waktu tertentu dalam melaksanakan aktivitasnya. Nah, layaknya sebuah organisasi ya, birokrasi juga memiliki budaya organisasinya sendiri. Organisasi birokrasi merupakan sesuatu yang impersonal, yaitu penilaian seseorang tergantung pada kinerja yang dihasilkan dan tugas kerja birokrat dibuat spesifik dan detail. Setiap aktivitas birokrat tidak terlepas dari kebijakan yang sudah dibuat dengan satu tujuan, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang baik. Nah, budaya organisasi dalam birokrasi dibentuk serta diterapkan untuk memperkuat pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai sebuah organisasi birokrasi yang menjalankan tugas negara, budaya melayani dan menjaga solidaritas perlu diinternalisasi kepada seluruh birokrat. Nilai-nilai yang ada dalam budaya organisasi birokrat dilihat sebagai sebuah sarana untuk memperkuat dasar pembuatan keputusan dan etika birokrat dalam menjalankan peranan mereka sebagai pelayan publik. Barry Buzeman dalam bukunya ya tahun 2007 yaitu berjudul Public Values and Public Interest mengemukakan bahwa nilai-nilai publik merupakan norma-norma yang mencangkup beberapa hal, di antaranya hak dan manfaat untuk masyarakat, kewajiban masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah dalam lingkungan sosial, serta prinsip-prinsip dasar pemerintah dalam membuat kebijakan. Ahli lain mengenai nilai-nilai publik adalah More, yang mengungkapkan bahwa pemerintah dapat mengukur apakah kebijakan yang dihasilkan sudah memenuhi nilai-nilai publik. Ia melihat bahwa pembuatan kebijakan oleh pemerintah harus berpedoman pada strategic triangle. Nah, untuk melihat nilai-nilai publik yang terkandung dalam sebuah kebijakan yaitu pertama, faktor value, yaitu memiliki nilai-nilai manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, faktor legitimasi support, yaitu dukungan dari pihak-pihak lain. Dan yang ketiga, operational capability, yaitu kapabilitas dari sumber daya. Kemudian kita masuk ke materi kedua tentang sumber-sumber dan urgensi budaya organisasi dan nilai-nilai publik. Sumber-sumber budaya organisasi. Nah, penerapan budaya organisasi merupakan sebuah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan memfasilitasi integrasi pegawai ke dalam organisasi, sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka bertingkah laku. Menurut Dell dan Kennedy, terdapat 5 unsur yang mempengaruhi atau dapat disebut sebagai sumber budaya organisasi, yaitu lingkungan usaha, nilai-nilai organisasi, seorang pahlawan atau panutan, sebuah ritual yang sistematis, dan adanya jaringan budaya. Nah, unsur-unsur tersebut harus diperhatikan dalam suatu organisasi
untuk dibentuk dan serta menerapkan nilai-nilai keyakinan dasar yang dianut seluruh anggota demi tercapainya tujuan organisasi. Berbeda dengan Dale dan Kennedy, Robbins dan Judge menggambarkan budaya organisasi bersumber dari nilai-nilai yang dianut oleh pendiri organisasi. Dikarenakan adanya nilai-nilai yang dimiliki dari pendiri yang berperan dalam membentuk tujuan organisasi. Contohnya pada sektor swasta, di mana saat pendiri sebuah perusahaan memulai bisnisnya, ia akan membuat peraturan organisasi, struktur, dan juga memilih siapa saja yang bergabung dalam perusahaan tersebut. Nah, budaya organisasi disosialisasikan kepada para anggota melalui 4 cara, yaitu cerita organisasi, ritual atau kebiasaan, adanya simbol-simbol, dan juga bahasa. Tokoh lain yang memberikan pandangan mengenai sumber-sumber budaya organisasi adalah Sein. Menurut Sein, budaya organisasi bersumber dari 3 hal. Pertama, kepercayaan, nilai-nilai, dan asumsi dari pendiri organisasi. Sumber ini mendukung pernyataan dari Robbins dan Judge yang berpendapat bahwa budaya organisasi bersumber dari nilai-nilai yang dianut pendiri organisasi. Pendiri organisasi membawa pengaruh besar kepada organisasi. Kedua, pengalaman dari anggota organisasi. Setiap pengalaman dari anggota saat menjadi bagian dari organisasi membuat budaya organisasi mengalami perubahan dikarenakan adanya proses adaptasi. Pengalaman membuat para anggota belajar bagaimana menghadapi masalah dan menyikapi masalah tersebut. Sumber ketiga atau yang terakhir adalah kepercayaan. Nilai-nilai dan asumsi baru dari anggota serta pemimpin organisasi. Organisasi bersifat dinamis, oleh karena itu kepercayaan, nilai-nilai, dan asumsi yang ada di dalamnya juga dapat berkembang seiring berjalannya waktu serta lingkungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Kemudian yang kedua, urgensi budaya organisasi. Budaya organisasi menjadi penting mengingat beberapa fungsi yang dimilikinya. Menurut Robbins dan Judge, budaya organisasi memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama, budaya organisasi membuat perbedaan antara satu organisasi dengan yang lainnya menjadi lebih jelas. Hal ini membuat sebuah organisasi menjadi unik karena budaya yang diterapkannya. Yang kedua, budaya organisasi berfungsi untuk memberikan identitas bagi para anggota organisasi. Nah, identitas sebagai bagian dari organisasi berdampak pada timbulnya komitmen dalam diri anggota. Hal inilah yang menjadi fungsi lain dari budaya organisasi. Yang ketiga, penerapan budaya organisasi dapat memunculkan komitmen dalam diri anggota yang lebih besar cakupannya dari sekedar kepentingannya sendiri atau self-interest. Dan yang keempat, budaya organisasi dapat meningkatkan stabilitas di sistem sosial organisasi. Budaya organisasi dapat menjadi perekat sosial yang membantu organisasi tetap utuh dengan menyediakan standarisasi mengenai apa yang seharusnya anggota-anggota organisasi lakukan. Dan yang terakhir, yang kelima, fungsi terakhir dari budaya organisasi menurut Robbins dan Judge adalah pembuatan sense making atau kebersamaan dan mekanisme kontrol yang dapat membentuk perilaku dan kebiasaan anggota organisasi. Di sini budaya organisasi dapat memperjelas aturan main dalam organisasi. Budaya organisasi harus dibentuk, diterapkan, dan dikembangkan karena budaya organisasi merupakan pembentukan sifat, pola perilaku, dan nilai-nilai yang harus dipelajari. Budaya organisasi tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan dibentuk terlebih dahulu, lalu diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain. Nah, Delic dan Senija tahun 2010 menyatakan bahwa pentingnya budaya organisasi diterapkan karena budaya organisasi dapat mempengaruhi perjalanan kiprah sebuah organisasi. Pertama, budaya organisasi mempersatukan anggota organisasi. Yang kedua, budaya organisasi dapat mempersingkat proses pengambilan keputusan dan implementasinya. Hal ini dikarenakan nilai-nilai dan norma yang dianut bersama membuat anggota organisasi dengan sendirinya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan sebuah organisasi. Yang ketiga, budaya dapat mempersingkat serta mempermudah komunikasi. Adanya asumsi bersama membuat beberapa kegiatan organisasi tidak memerlukan komunikasi verbal yang terlalu sering. Yang keempat, budaya juga dapat membuat kontrol terhadap organisasi menjadi lebih mudah melalui nilai-nilai dan kepercayaan bersama dari para anggotanya. Terakhir, pentingnya organisasi
terlihat dari budaya yang dapat memberikan identitas sosial terhadap semua anggota dalam organisasi tersebut. Nah, selain budaya organisasi, nilai-nilai publik juga penting untuk terutama pada organisasi birokrasi. Nah, Mark Moore memandang bahwa organisasi birokrasi harus memiliki orientasi yang sama dengan organisasi swasta. Moore menekankan bahwa kepentingan yang harus diutamakan untuk kinerja nilai-nilai publik adalah publik, yaitu rakyat yang diwakili oleh para pejabat publik yang menempati berbagai posisi terutama di lembaga-lembaga negara atau pemerintahan. Oleh karena itu, nilai-nilai publik menjadi tolak ukur organisasi birokrasi dalam membuat kebijakan atau melayani masyarakat, dikarenakan nilai-nilai publik bersumber dari semua hal yang mengandung kebermanfaatan bagi masyarakat. Lebih lanjut, Moore merancang sebuah public value scorecard untuk membantu para manajer di organisasi birokrasi dalam mengidentifikasi nilai-nilai publik dan melegitimasikannya sebagai indikator kinerja. Public value scorecard terdiri dari 3 elemen, yaitu pertama, public value account, digunakan untuk mengidentifikasi biaya terkait dengan anggaran yang tersedia dan manfaatnya, berhubungan dengan dampaknya pada masyarakat. Elemen kedua adalah pengidentifikasian legitimasi dan dukungan untuk organisasi, serta kepentingan masyarakat mana yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Elemen ketiga adalah niat untuk membantu mengidentifikasi kapasitas operasional sebuah organisasi. Dalam hal ini, kemampuan para birokrat dalam menjalankan sebuah kebijakan. Jadi, nilai-nilai publik dan budaya organisasi memiliki peranan penting pada sebuah organisasi birokrasi. Budaya mempunyai peranan penting karena dapat membentuk pola lingkungan organisasi dan perilaku anggota organisasi. Hal ini membuat budaya organisasi dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan serta kebijakan yang ada di dalam organisasi. Nilai-nilai publik memiliki urgensi bagi organisasi birokrasi karena tanggung jawab yang besar dari birokrasi guna tercapainya tujuan negara terhadap kebaikan masyarakat. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu peran budaya organisasi dan nilai-nilai publik dalam kebijakan dan pelayanan birokrasi. Menurut Chosen dan Mahlone, kebijakan publik digambarkan sebagai kerangka kerja dari tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mencapai tujuan publik. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan tindakan yang bertujuan untuk menanggapi masalah yang timbul di dalam masyarakat. Organisasi birokrasi sebagai sebuah bentuk representatif demokrasi memiliki perbedaan yang mendasar dengan organisasi swasta. Nah, perbedaan mendasar pertama adalah organisasi publik memiliki pemimpin yang dipilih melalui proses politik, baik dipilih langsung melalui pemilihan umum atau diangkat oleh pimpinan lembaga tinggi negara. Kedua, organisasi birokrasi berbeda dari segi fungsinya. Birokrasi lebih multifungsi karena berhubungan dengan berbagai kepentingan, tidak hanya terkait dengan lingkungan politiknya, tetapi juga dengan swasta dan masyarakat. Organisasi publik memiliki tanggung jawab untuk bersikap transparan dalam mengelola keuangan negara. Pembuatan kebijakan bukan semata-mata ditetapkan berdasarkan sistem mayoritas atau ditentukan oleh para petingginya. Perbedaan yang paling mendasar dari organisasi publik dengan organisasi swasta terletak pada kewenangan birokrasi untuk mengelola sarana publik. Nilai-nilai publik memiliki peran dalam lahirnya sebuah kebijakan serta pelayanan dari birokrasi. Pada dasarnya, penciptaan nilai-nilai publik dibangun dari strategic triangle yang dipopulerkan oleh Mark Moore. Nilai-nilai publik di sini diartikan sebagai sebuah manfaat yang dirasakan masyarakat. Tujuan dari nilai-nilai publik adalah memberikan manajer publik instrumen sederhana untuk mengartikulasikan tujuan organisasi mereka. Selain itu, nilai-nilai publik dirancang untuk membuat manajer publik berpikir tentang apa yang paling penting dalam menjalankan fungsi layanan publik sehingga kebijakan yang akan dibuat pemerintah tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Organisasi birokrasi merupakan organisasi yang berada pada garis terdepan dalam membentuk pelayanan kepada masyarakat.
Organisasi birokrasi memiliki sifat yang berbeda dengan swasta. Secara umum, pekerja di sektor publik harus berurusan dengan birokrasi, struktur, dan prosedur yang lebih kompleks daripada pegawai swasta. Oleh karena itu, dibutuhkan budaya organisasi yang dapat memotivasi birokrasi untuk memberikan pelayanan jasa yang prima kepada publik. Pelayanan publik sebagai bagian dari proses untuk pencapaian kinerja organisasi birokrasi dipengaruhi oleh budaya organisasi melalui perilaku birokrat yang bersangkutan. Budaya organisasi berguna untuk menciptakan mekanisme kontrol bagi perilaku birokrat, hingga akhirnya pelayanan publik prima dapat tercapai sebagai hasil dari budaya organisasi yang dapat mengontrol perilaku birokrat dalam melakukan pekerjaannya. Dengan demikian, budaya organisasi birokrasi tumbuh dinamis sehingga membawa perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan oleh organisasi birokrasi. Kita masuk ke materi keempat tentang budaya organisasi dan pengaruhnya dalam kinerja birokrasi. Hubungan antara budaya organisasi dan kinerja telah banyak dikaji oleh para ahli. Salah satu tokoh yang berkontribusi dalam kajian mengenai budaya organisasi dan kinerja adalah Kotter dan Hesketh. Dalam penelitiannya, menemukan bahwa budaya organisasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja jangka panjang perusahaan. Kotter dan Hesketh juga berpendapat bahwa budaya organisasi menjadi lebih penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk masa dekade-dekade berikutnya. Studi tersebut memberikan bukti empiris bahwa aspek budaya organisasi dan perilaku organisasi terkait erat dengan kelangsungan organisasi. Budaya memiliki dua sifat, yaitu selektif dan dinamis. Budaya organisasi bersifat selektif dikarenakan memiliki seperangkat rambu-rambu atau norma tentang apa yang harus anggota organisasi terima dan membatasi perilaku anggotanya. Perilaku yang menyimpang dari norma-norma budaya dan nilai-nilai budaya yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota dapat dikontrol oleh budaya. Selain itu, budaya juga memiliki sifat dinamis dalam pengertian bahwa budaya dapat menjadi sebuah sistem kontrol dan juga dapat dikembangkan. Sistem kontrol dalam organisasi terlihat saat budaya dapat menyaring perilaku yang menyimpang, di mana budaya negatif harus dihilangkan. Budaya baik layak dipertahankan, bahkan budaya bisa dikembangkan agar bisa meningkatkan kinerja organisasi. Budaya yang kuat juga dapat membangun kekompakan, kesetiaan, dan komitmen organisasi. Kualitas ini pada gilirannya dapat menimbulkan efek-efek yang mempengaruhi kepuasan kerja karena merasa ada dukungan dari organisasi dan mempengaruhi kinerjanya. Budaya organisasi yang positif dan kuat akan menghasilkan kinerja individu yang sangat baik dan mencapai tujuan dengan sangat baik pula. Sedangkan dengan budaya organisasi yang negatif dan lemah dapat menurunkan motivasi anggota sehingga menghasilkan kinerja yang tidak optimal. Menurut Denison, budaya organisasi mempengaruhi kinerja organisasi melalui 4 karakteristik. Yang pertama, keterlibatan atau involvement. Budaya organisasi yang efektif mampu memberdayakan anggotanya, membangun organisasi sebagai sebuah tim, dan mengembangkan kemampuan anggotanya di semua tingkatan. Karakteristik ini ditandai oleh pemberdayaan anggota, orientasi kepada kerja sebagai tim, dan adanya kemampuan untuk berkembang. Yang kedua, konsistensi. Organisasi bekerja efektif karena mereka memiliki budaya yang sangat konsisten, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan baik. Yang ketiga, adaptabilitas atau adaptability. Menurut Denison, budaya organisasi yang efektif dapat beradaptasi dan didorong oleh keinginan organisasi mengambil risiko dan belajar dari kesalahan yang terjadi, serta memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menciptakan perubahan. Yang keempat, terakhir, misi atau mission. Organisasi dengan budaya efektif memiliki arahan yang jelas dalam mendefinisikan tujuan dan capaian strategi dari organisasi tersebut di masa mendatang. Karakteristik ini ditandai oleh adanya visi, tujuan, dan strategi dari organisasi tersebut. Tidak jauh berbeda dengan organisasi lain, budaya organisasi di birokrasi juga mempengaruhi kinerja dari birokrasi tersebut. Budaya organisasi birokrasi dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum yang mengikat para anggotanya.
organisasi birokrasi lebih tunduk kepada hukum dan keputusan politik daripada terhadap mekanisme pasar. Menurut Taylor tahun 2014, kinerja birokrasi dipengaruhi budaya organisasi melalui manajemen kinerja yang dimiliki birokrasi. Taylor menyimpulkan bahwa manajemen kinerja yang efektif lebih mungkin terjadi apabila terintegrasi dan selaras dengan budaya organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi birokrasi mempunyai peranan yang sangat penting dan seharusnya dapat mempengaruhi kinerja birokrasi secara keseluruhan. Nah, itulah dia materi kita pada hari ini ya, mahasiswa sekalian. Nah, saya harapkan mahasiswa dapat juga menambah referensi baik dari artikel jurnal maupun dari buku-buku maupun sumber lain yang ilmiah untuk memperkaya materi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya, semoga dapat memahami materi ini dengan baik. Semangat selalu dan sukses. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.